Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna min ahlil qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibihi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa kashara Allahu bihi al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Bersama-sama mari kita panjatkan puja kepada Yang Maha Raja, puji kepada Yang Maha Suci dan syukur kepada Yang Maha Ghafur karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menantangkan kedua kaki kita dan menyayangkan kedua tangan kita untuk berkumpul di tempat penuh berkah ini. Dialah Allah Rabbul Alamin yang Maha menciptakan langit yang terbentang luas tanpa manusia, yang Maha menciptakan langit yang bisa dirasakan dalam tak bisa dilihat, yang Maha menciptakan manusia menjadi seorang manusia menciptakan robot. Dialah Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berhubungan yang kenikmatan dari nikmat yang berkecil atau nikmat harta, pangkat, jabatan dan kekayaan hingga nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, Islam, terutama nikmat kesehatan dan kesehatan. Dua nikmat inilah yang sering berubah oleh kebaikan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering berubah oleh kebaikan manusia adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam yang menjadi hiasan lisan setiap insan semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita dan menjadikan doa Al-Quran yang sesuai dengan peradaban insan yang modern hingga hari kiamat nanti, yakni habibana wa nabiyina wa rasulina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang membawa risalah kitab suci Al-Quran untuk seluruh umat manusia menuju surga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seluruh manusia akan mengalami kebiasaan yang dahsyat dan diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang Yaumul Hasr, yang dimana orang-orang yang sering beribadah akan menyesali karena kasih ibadah yang terbanyak, dan apalagi orang yang dalam hidupnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya akan menjadi dahsyat lagi, sehingga akan keluar dari mulutnya ucapan Allah, Rabbana awsalna samina fatina amal salihan inna mu'minun, ya Tuhan kami berarti akan mendengar apabila dalam dunia kami akan mengerjakan amal yang soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyayangi, dan ingatlah bahwa di akhirat nanti penyesalan itu tidak akan dimana sama sekali. Maka berbahagialah bagi orang yang mau mengorbankan masa hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mau meninggal dunia. Yang kedua adalah masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Dalam situasi bagaimana dan apapun, kesehatan itu lebih berharga daripada yang lainnya. Namun sayang sekali, manusia baru menyadari diri kesehatan itu tidak lagi sudah sakit. Ada kemudian itu tidak ada lagi manfaat baginya. Salah satu watak manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ia memperlihatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bahaya. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan surat Ar-Rum ayat 23 dan 5. Dan apabila manusia ditimpa suatu bahaya, mereka menyeru kepada Tuhan dan kembali bertobat kepadanya. Dan apabila Tuhan memberikan sedikit dari rahmatnya, tiba-tiba sebagian dari mereka membutuhkan. Dengan demikian, orang yang beruntung dan tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu mempergunakan masa sehatnya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya masa sakit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Soalnya lima waktu ada kewajiban bagi umat Islam yang telah ditentukan waktu. Begitupun kewajiban-kewajiban yang lainnya yang berharga yang memberi kita belajar untuk bagaimana menggunakan waktu. Perubahan sebab menjadi seperti sudah menjadi sunnatullah, dan kadang-kadang kesembilan itu sudah diketahui secara pasti. Maka sangat beruntunglah bagi orang yang mampu mempergunakan masa sehatnya untuk mendapatkan kenal di dalam masa kehidupan. Maka pergunakan waktu itu sebaik-baiknya, karena waktu yang berlalu itu selamanya tidak akan pernah kembali. Pepatah dalam bahasa mengatakan al-waqtu bimasihi idza lam taqulu waktu ini dikatakan benar apabila aku mencapai menggunakannya maka ia akan membahayakanmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keberapa? Yang keempat adalah masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa yang terbaik dari setiap kita dalam segala hal. Pemuda sangat membutuhkan dan didambakan, karena bukan saja intelijensinya berhilang, juga tenaganya dapat diandalkan. Akhir-akhir ini banyak sekali pemuda yang menyalahgunakan masa mudanya untuk hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, masyarakat, agama, dan bangsa. Oleh karena itu, bagi para pemuda tidak ada pilihan lain kecuali memperbanyak amal ibadah
renungkan dan kita amalkan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menyesal. Sebelum saya akan menyampaikan satu makhluk bahasa yaitu laukan nurul ilmu itu kalau saya tanya ilmu itu bisa didapatkan dari cara dengan angin saja, maka dia bohong bagi yang terjahil, maka dia akan ada orang yang bohong ilmu. Ijab wala taksal wala bohong. Bersungguh-sungguhlah jangan malas dan jangan lalai. Padahal berlomba dengan ketegasan dan kebiasaan itu anak akan datang kepada orang yang bermalas-malasan. Untuk menerima wala taksal, untuk ilmu dan jangan malas. Bahwa al-khairu ala ahli masal. Karena kebaikan itu akan jauh dari orang yang bermalas-malasan. Tarjun najata walau taslim masalah. Engkau berharap keberhasilan tanpa mau bersusah payah. Inna sabina la tajri ala jawas. Sungguh kapal itu